Mu Chen telah benar-benar menerobos ke ranah terakhir dari Santiansi, level Tong Tian. Ketika atmosfer seluruh Akademi Beichang berkobar, di sebuah aula besar di wilayah tengah Akademi, pandangan dekan Taichang dan para tetua lainnya tertuju pada layar cahaya di depan mereka. Adegan yang ditampilkan di dalamnya adalah fenomena yang tercipta dari terobosan Mu Chen. Bocah itu, dia benar-benar berhasil menerobos? Mengagumkan. Kepala Aula Moyu tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas kagum. Mendengar kata-katanya, penatua Jutian dan penatua lainnya mengangguk setuju. Bahwa Mu Chen benar-benar layak atas reputasinya karena mampu bersaing memperebutkan ketenaran dengan anak yang dikirim surga seperti Jishuan. Bakatnya sungguh menakjubkan. Dekan, karena Mu Chen telah menembus Tong Tian, bagaimana dengan acara Gunung Shengling? Tanya Moyu sambil melihat ke arah dekan Taichang yang duduk di posisi paling depan. Dengan lembut menepuk sandaran tangannya, ekspresi serius muncul di wajah dekan Taichang. Melihat keberhasilan Mu Chen, bahkan dia sedikit terkejut. Namun, sembari merasakan kekaguman dan kebahagiaan atas bakat Mu Chen, dia juga mulai sedikit ragu dengan komitmen yang sebelumnya dia berikan. Melihat ekspresi yang ada di wajah dekan Taichang, penatua Jutian dan penatua lainnya tidak ingin ikut campur. Jelas, mereka memahami kekhawatiran yang dirasakan dekan Taichang. Sungguh sangat disayangkan jika kehilangan siswa berprestasi seperti itu. Mengapa kita tidak menjelaskan saja kepada Mu Chen? Dia seharusnya memahami bahwa saat ini dia tidak terlalu cocok untuk berpartisipasi dalam kompetisi Gunung Shengling, kata seorang tetua berambut putih dengan suara yang dalam. Cara ini akan menyebabkan moral para siswa menderita pukulan yang sangat besar. Selama beberapa hari terakhir, kesepakatan antara Mu Chen dan dekan telah menyebar ke seluruh akademi. Jika kita mengingkari masalah ini, itu akan menjadi hal yang tidak terlalu bagus. Setelah berpikir sebentar, Moyu menambahkan sambil menggelengkan kepalanya. Namun, itu masih lebih baik daripada kehilangan murid luar biasa seperti itu kan? Ini memang merepotkan. Jika Mu Chen benar-benar ingin berpartisipasi, dan bahkan dapat mencapai kinerja luar biasa di Gunung Shengling, mereka akan mampu membantah rumor fitnah yang tersebar. Ini benar-benar akan membawa manfaat yang cukup baik bagi Akademi Beichang mereka. Namun, hal itu sekaligus menimbulkan bahaya kehilangan siswa luar biasa seperti Mu Chen. Haruskah mereka mengambil risiko menghadapi bahaya seperti itu? Duduk di kursi utama, dekan Taichang diam-diam memandangi 5 tetua surgawi yang sedang berdiskusi. Setelah beberapa lama, dia berkata, karena aku sudah membuat kesepakatan dengan Mu Chen, dan dia berhasil mencapai tujuan ini, kita benar-benar tidak punya alasan lagi untuk menghindarinya. Itu. 5 tetua duduk surgawi memandang ke arah dekan Taichang. Apakah dekan setuju mengikut sertakan Mu Chen? Namun, setelah ragu-ragu beberapa saat, dekan Taichang melanjutkan berbicara dengan nada yang dalam, sungguh, masalah ini penuh dengan bahaya. Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah, dan perlu keyakinan penuh sebelum menyetujuinya. Moyu, beritahu Mu Chen untuk datang ke platform hukuman besok. Jika dia mampu melewati ujian akhir ini, aku akan menyetujui keikutsertaannya di Gunung Shengling yang akan datang. Di hari berikutnya, ketika berita tentang ujian akhir Mu Chen tersebar di seluruh akademi, suasana di Akademi Beichang, yang kemarin menjadi heboh, langsung berubah menjadi membara. Daerah siswa baru. Setelah beristirahat semalam penuh, Mu Chen muncul di lapangan umum bersama Luoli. Melambaikan tangannya untuk membubarkan kerumunan, Ye Qingling mengerutkan kening saat dia berbicara, mengapa masih ada ujian lagi untukmu? Apakah kamu belum berhasil menembus level Tong Tian? Mungkinkah dekan dan tetua menyesali kesepakatan mereka? Dekan dan tetua sedang mempertimbangkan keselamatanku. Lagi pula, orang-orang yang ikut serta dalam acara Gunung Shengling adalah para elit sejati generasi muda benua Beichang. Bahkan Molongzi saja tidak dianggap sebagai yang terkuat. Ujianmu kali ini mungkin tidak sederhana, hati-hati ya. Luoli berkata dengan lembut. Baiklah, sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Aku benar-benar ingin melihat ujian apa yang telah disiapkan oleh dekan dan para tetua untukku, kata Mu Chen sambil tersenyum, sebelum meraih Luoli dan melesat ke langit. Saat Mu Chen menuju platform hukuman, dia kagum melihat banyak sosok yang memenuhi langit di sekitarnya. Tidak diketahui berapa banyak siswa yang sudah menunggu kedatangan mereka.
Di tempat lain berdiri beberapa sosok yang dikenalnya. Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan, Hiao dan para siswa elit Akademi Beichang lainnya tiba-tiba hadir di sini. Semoga beruntung, Mu Qiyin. Kami mendukungmu. Berdiri di samping Su Xuan, Su Ling'er melambaikan tangan kecilnya sambil berteriak dengan suaranya yang lucu. Kakak Mu Chen. Suara lucu dan menyenangkan terdengar, menyebabkan Mu Chen berbalik, hanya untuk melihat Suner berdiri tidak terlalu jauh darinya. Mengenakan gaun seputih salju, dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh di wajah cantiknya, Ling Xi tiba-tiba muncul di sampingnya. Bertatapan dengan Mu Chen, senyum seluas samudra muncul di wajahnya yang sedingin es nan indah. Saat senyuman indah Ling Xi mekar, beberapa ekspresi amarah muncul di raut para siswa. Mu Chen ini benar-benar egois. Semua wanita kelas premium dari Akademi Beichang diembat juga. Mengirimkan senyuman ke arah mereka, Mu Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, sebelum memfokuskan pandangannya ke platform hukuman. Di sana ada Dekan Taichang dan beberapa tetua Akademi Beichang yang berdiri di peron. Sambil menangkupkan tangannya, dia dengan hormat berbicara, Mu Chen menyapa Dekan dan para tetua lainnya. Dengan sedikit menganggukkan kepalanya, Dekan Taichang memandang ke arah Mu Chen. Sebelum berbicara sambil tersenyum tipis, Mu Chen, selamat karena berhasil menembus level Tongtian. Meskipun aku sudah mengatakan bahwa aku akan membiarkanmu berpartisipasi dalam Gunung Shengling, aku harap kamu memahami betapa angkernya lawanmu nanti. Kami benar-benar tidak ingin kehilangan siswa berprestasi lagi. Ekspresi serius muncul di wajah Mu Chen dan dia perlahan menjawab, aku mengerti semua masalah itu. Jika Dekan ingin mengujiku, aku akan terima dengan senang hati. Merasa puas, Dekan Taichang berkata, ini akan menjadi ujian terakhirmu. Ujian ini cukup sederhana, hanya ingin menilai kemampuan tempurmu. Setelah menyelesaikan pernyataannya, dengan lambaian lengan bajunya, 3 sinar cahaya keemasan keluar dari dalam. Mendarat di platform batu disertai getaran, saat cahaya keemasan gelap perlahan menyebar, semua orang mengalihkan pandangan mereka. Seketika, semua mata mereka berkontraksi. 3 raksasa emas gelap setinggi sekitar 10 kaki berdiri di sana. Tubuh mereka yang tanpa hiasan sepenuhnya ditutupi dengan pola aneh. Berdiri dengan tenang di peron, fluktuasi yang sangat dingin terpancar dari mereka. Itu adalah... Saat melihat mereka, perubahan halus terjadi di wajah Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya. Boneka tempur spiritual hukuman? Jeritan keheranan meletus di antara kerumunan yang padat, bahkan beberapa senior menunjukkan wajah penuh keterkejutan. Boneka tempur spiritual hukuman itu dikatakan sebagai boneka spiritual tempur khusus yang dibuat oleh aula hukuman. Untuk kemampuannya, bahkan para ahli fase akhir Tongtian akan sangat kesulitan ketika berhadapan dengan mereka. Kenapa Dekan Taichang menunjukkan 3 boneka itu? Untuk apa ini? Wajah Ye Qingling dan para anggota asosiasi Luoshen berubah sedikit jelek, dan mata indah Luo Li bahkan mulai berkontraksi samar-samar. 3 boneka tempur spiritual. Itu sebanding dengan 3 Molongsi. Mu Chen. Mengabaikan keributan yang memenuhi Nusantara, Dekan Taichang mengulurkan tangannya. Sambil menunjuk ke arah boneka tempur spiritual, sebuah suara yang dalam terdengar darinya, kalahkan mereka, dan kamu akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam Gunung Shengling. Jika tidak, bahkan jika kamu kehilangan kepercayaanmu padaku, aku tidak akan mengizinkanmu untuk ikut serta. Itu karena, aku tidak ingin Akademi Beichang kita kehilangan siswa berprestasi lagi. Ini adalah ujian terakhirmu, Mu Chen, apakah kamu berani menerimanya? Ujian? Ujian-ujian gundulmu. Ujian ini terlalu kejam. Di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang, tidak ada satupun fluktuasi yang muncul di wajah Mu Chen. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia perlahan maju selangkah. Wah! Kejutan membanjiri hati semua siswa, Mu Chen sudah mengambil tindakan dan mengambil keputusan. Dia telah menerima tantangan ini. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, Mu Chen maju selangkah. Namun, langkah kecil ini menyebabkan suasana di sekitarnya menjadi tegang. Jelas, tindakan Mu Chen melebihi ekspektasi mereka. Di kejauhan, ekspresi serius juga terlihat di wajah Shen Changsheng dan Li Xuantong. Ketiga boneka tempur itu juga membuat mereka merasakan keterkejutan di hati mereka.
Bisakah Mu Chen melewati ujian ini ya? Saling memandang sedikit lama, keduanya hanya bisa saling tatap dengan keraguan memenuhi matanya. Di platform hukuman, kepala aula Mo Yu dan sesepuh lainnya menyaksikan dengan tatapan aneh ke arah Mu Chen yang berjalan ke depan. Sepertinya bocah itu cukup percaya diri untuk mengambil tes seperti itu. Dengan sedikit menganggukkan kepalanya, Dekan Tai Chang berkata sambil tersenyum, "Karena kamu sudah membuat keputusan, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Hasilnya ada di tanganmu sendiri." "Siap," jawab Mu Chen dengan hormat. Lalu, dengan lambaian lengan bajunya, fluktuasi tak terlihat terpancar dari Dekan Tai Chang. Detik berikutnya, suara yang dalam dan pelan terdengar, "Ayo mulai." "Wut." Saat kata-kata terakhir Dekan Tai Chang terdengar, ketiga boneka tempur itu dengan amarah membuka matanya. Pola spiritual mulai muncul ke permukaan satu demi satu di tubuh mereka yang keras, sementara fluktuasi yang kuat memancar keluar. Woor! Seluruh platform batu bergetar saat mereka bergerak, suara gemuruh terdengar saat mereka melesat ke arah Mu Chen. Meski memiliki tubuh yang cukup besar, kecepatan mereka sama sekali tidak lambat, muncul tepat di hadapan Mu Chen dalam waktu beberapa tarikan napas. Saat tinju mereka meletus dengan cahaya keemasan, mereka bergemuruh ke depan dengan keras. Ngorororoam. Raungan naga terdengar dari dalam diri Mu Chen, sebelum bayangan naga muncul, melingkari tubuhnya. Detik berikutnya melesat seperti hantu, sosok Mu Chen mundur dalam sekejap. Duar. 3 tinju logam emas yang kuat dan kokoh menghantam tanah tempat Mu Chen baru saja berdiri, retakan langsung muncul di permukaan. Setelah melewatkan serangan pertama mereka, tanpa ragu sedikit pun, ketiga boneka tempur itu dengan eksplosif melesat ke depan, mengirimkan serangan menakutkan yang terus-menerus menghujani Mu Chen. Menghadapi serangan mengerikan yang menuju ke arahnya, Mu Chen terus mundur, menghindari dan melewatinya dengan jarak yang sangat tipis. Saat bayangan naga berkilau, kecepatannya meningkat drastis. Karena terobosannya ke Tong Tian, kecepatan Mu Chen mengalami peningkatan juga. Jika tidak, tak akan lama dia dihancurkan oleh ketiga boneka tempur itu. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada pengejaran yang terjadi di langit yang menyebabkan hati orang-orang bergetar. Menghadapi pengepungan 3 boneka tempur, penghindaran seperti itu bukanlah cara terbaik untuk mengalahkan mereka. Bruce. Saat pemikiran ini terlintas di benak beberapa siswa, perubahan yang tidak terduga terjadi. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari tubuh boneka tempur, dan pola spiritual yang menutupi tubuhnya menjadi sangat mencolok. Pada saat yang sama, kecepatannya meningkat drastis, tiba muncul di hadapan Mu Chen. Saat tubuh raksasanya muncul tepat di hadapan Mu Chen, bayangannya langsung menyelimuti tubuh raksasa tersebut, menimbulkan tekanan kuat yang langsung menekan Mu Chen. Melihat tinju emas bercahaya yang akan menghantamnya, kilatan cepat dan ganas muncul di mata Mu Chen. ZZZ. Sambaran petir hitam menari-nari di permukaan tubuh Mu Chen. Tubuh Dewa Petir. Mengepalkan tangannya, tanpa ragu sedikit pun, melesat, menghancurkan ruang sebelum saling bertabrakan dengan keras di depan tatapan kaget semua orang di sekitarnya. Jus buar. Suara logam terdengar saat 2 kepalan tangan berbenturan, mengirimkan gelombang energi dahsyat. Mu Chen terdorong mundur puluhan langkah, boneka raksasa itu terhempas mundur juga, akhirnya, jatuh telentang dan menghantam tanah. Menstabilkan tubuhnya, Mu Chen dengan lembut memutar lengannya, merentangkannya saat ekspresi serius muncul di matanya. Boneka tempur itu sungguh tangguh. Jika dia tidak menerobos ke Tong Tian, dia akan terluka oleh 1 pukulan darinya. Aku tidak akan bisa menangani ketiga boneka tempur itu jika ini terus berlanjut. Mu Chen mengarahkan pandangannya ke 3 boneka tempur itu. Sebuah kilatan muncul di mata Mu Chen saat dia memikirkan sesuatu, karena sudah seperti ini, jangan salahkan aku jika aku akan bertindak kejam. Woos! Ketiga boneka tempur itu melesat ke depan dengan tinjunya menjulur keluar, semuanya berisi kekuatan yang bisa menggulingkan lokalisasi. Sambil menginjak tanah, Mu Chen bergegas ke langit. Menyatukan tangannya, raungan yang dalam dan keras tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya. Detik berikutnya, pilar merah menyala melesat ke awan, di dalamnya muncul pilar iblis raksasa yang menjulang tinggi di atas langit. Pada saat pilar iblis muncul, gelombang aura keramat mengepul.
Jika seseorang mendengarkan dengan seksama, seseorang akan dapat membedakan suara gemetar saat pilar iblis berusaha melawan kendali Mu Chen. Apakah itu pilar iblis Sumeru Agung? Ekspresi Dekan Taichang dan tetua lainnya langsung berubah saat melihat pilar iblis itu. Kilatan cahaya bersinar di mata mereka, sementara pikiran mereka gemetar karena terkejut. Pada tingkat penglihatan mereka, secara alami mereka dapat melihat bahwa pilar iblis di depan mereka bukanlah proyeksi, tetapi tubuh sebenarnya dari pilar iblis Sumeru Agung. Namun, dengan kekuatan Mu Chen saat ini, bagaimana dia bisa mengendalikan pilar iblis itu? Pilar iblis Sumeru Agung sepertinya ditekan dan disegel oleh sesuatu. Sebagai orang terkuat yang hadir, Dekan Taichang dapat melihat pola bunga keunguan gelap di permukaan pilar iblis, yang memancar dengan fluktuasi yang berbeda. Pola bunga itu menekan jumlah aura keramat yang keluar dari pilar iblis, memaksanya berada di bawah kendali Mu Chen. Wurwoor. Meski demikian, ketiga boneka tempur tersebut tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut terhadap pilar iblis. Dengan menghentakkan kaki, mereka bergegas melintasi cakrawala, mengirimkan serangan ke arah Mu Chen. Menatap ke bawah pada tiga sinar cahaya keemasan yang melesat ke arahnya, senyuman mulai muncul dari sudut mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pilar iblis Sumeru Agung. Mengangkat tangannya, dia dengan kasar mengayunkan pilar iblis ke bawah. Mirip dengan tiang listrik, ia menghasilkan aura keramat yang mengepul. Dengan cara yang tak wajar, ia menghantam tiga boneka tempur emas dengan keras. Bum bum luar. Ledakan yang sangat dahsyat terdengar. Di bawah hantaman pilar iblis, ketiga boneka tempur itu menahan dengan tangan emas mereka, menekan pilar iblis yang melesat ke arahnya. Namun, senjata kuno sekaligus keramat ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh mereka. Detik berikutnya, dengan sentakan terakhir, pilar iblis itu turun dengan keras ke platform batu. Saat platform batu itu hancur, ketiga boneka tempur itu langsung terlempar. Pilar iblis berdiri dengan kokoh di atas platform hukuman. Mata banyak orang terbuka lebar-lebar saat menyaksikan pemandangan di hadapan mereka. Mu Chen mulai turun, lalu mendarat di puncak pilar iblis Sumeru Agung. Melihat ke arah tiga boneka tempur yang terlempar, dia mengalihkan pandangannya ke arah Dekan Taichang dan tetua lainnya, yang memiliki ekspresi sedikit takjub di wajah mereka. Sambil menangkupkan tangannya, dia berbicara sambil tersenyum, "Apakah aku sudah lulus ujian ini, Dekan?" Di sekitar platform hukuman, banyak siswa yang mulutnya ternganga saat mereka terus menatap tontonan yang ada di depan mereka. Pertarungan ini berakhir dengan durasi yang melebihi ekspektasi semua orang. Awalnya, semua orang mengharapkan pertarungan yang intens. Namun, siapa sangka Mu Chen menggunakan pilar iblis dan menekan ketiga boneka tempur itu secara langsung. "Terlampau hebat!" teriak beberapa orang. Melihat bagian atas pilar iblis, berdiri sesosok tubuh kurus, dengan angkuh menghadap ke depan. "Kakakmu sungguh luar biasa. Bos Mu Chen memang gaspol." Banyak anggota asosiasi Luoshen tidak dapat menahan tangis keheranan di wajah mereka. Cara Mu Chen langsung menekan ketiga boneka tempur itu benar-benar menakjubkan. Melihat sosok yang berdiri dengan bangga di atas pilar iblis dengan matanya yang indah, senyuman tipis dan lembut muncul di sudut mulut Luoli. Melihat pemuda yang berdiri dengan tenang di atas pilar iblis, warna merah tak terkendali muncul di wajah manis Suling Er. Kenapa? Apakah adikku yang lucu ini telah jatuh cinta?" kata Sushuan menggoda. Seketika, warna merah di wajah manis Suling Er semakin dalam, sebelum menatap Luoli yang berdiri tidak jauh darinya, menyebabkan cibiran samar muncul di wajahnya. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi lawan sesempurna Luoli. Anak itu benar-benar tangguh. Pada saat dia bergabung dengan kita untuk menyelesaikan misi, bahkan Bai Xuan pun tak mampu memaksanya masuk ke dalam situasi yang berbahaya, kata Sushuan. Saat ini, aku khawatir Mu Chen punya kemampuan untuk bersaing memperebutkan pemegang peringkat surgawi, kata Sulinger lembut. Namun, kenapa dia tidak melakukan itu? Jika dia melakukannya, dia akan benar-benar menjadi orang yang paling terkenal dan mempunyai reputasi di Akademi Beichang kita. Sambil tersenyum lembut, Sushuan menjawab, itu karena dia tidak peduli dengan peringkat surgawi. Selain itu, dia mungkin tidak mau menggeser posisi Shen Changsheng. Mengangguk-anggukan kepala kecilnya, Sulinger tidak melanjutkan berbicara lagi.
Pada posisi yang sedikit lebih jauh, dibandingkan dengan seruan kaget dan sorakan yang datang dari sekeliling, Shen Changsheng dan Li Xuantong tampak agak membisu. Menatap kosong pada sosok yang berdiri di pilar iblis, ekspresi rumit muncul di wajah mereka. Sepertinya aku benar-benar telah terlampaui kali ini. Menghela napas dalam-dalam, Shen Changsheng mengangkat bahunya sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Li Xuantong sedikit menganggukkan kepalanya. Keduanya tahu bahwa jika merekalah yang berhadapan dengan ketiga boneka tempur itu, mereka mungkin terpaksa mundur secara menyedihkan. Meski begitu, aku tidak akan menyerah hanya karena ini, kata Shen Changsheng sambil tersenyum tipis. Melihat sosok kurus yang berdiri di kejauhan, tatapannya menjadi semakin tegas. Menyerah semudah itu bukanlah gayaku, Shen Changsheng. Mendengar kata-kata itu, senyum tipis juga muncul di wajah Li Xuantong. Menyilangkan jari-jarinya, tidak ada rasa kecewa di matanya. Menatap Mu Chen dalam-dalam, tawa akhirnya terdengar dari dekan Tai Chang saat dia berbicara sambil tersenyum. Selamat, kamu telah lulus ujian terakhir. Seperti yang kujanjikan, kamu akan mewakili Akademi Beichang untuk berpartisipasi dalam Gunung Shengling tahun ini, bersaing untuk melawan para jenius sejati di puncak generasi muda di benua Beichang. Yeay! Saat kata-kata dekan Tai Chang terdengar, suara sorak-sorai yang menakjubkan langsung terdengar hingga ke pelosok Nusantara. Setelah bertahun-tahun, Akademi Beichang mereka akhirnya akan berpartisipasi dalam acara termegah generasi muda sebenua Beichang. Semoga berhasil, saudaramu. Singkirkan semua yang disebut jenius itu. Beritahu mereka bahwa Akademi Beichang kita dulu tidak mau bermain dengan mereka. Begitu kita bermain, kita akan mencabuti bulu-bulu mereka. Mu Chen, semua kakak seniormu mendukungmu. Kamu harus berjuang demi kejayaan Akademi Beichang. Suara-suara terus terdengar dari sekeliling karena semua siswa jelas sangat emosional tentang masalah ini. Melihat siswa yang penuh emosi di sekitarnya, dekan Tai Chang tersenyum tak berdaya. Sambil melambaikan tangannya dengan lembut, dekan Tai Chang perlahan mulai membungkam suara sorak-sorai yang memenuhi Nusantara. Sambil menyilangkan tangan di belakang punggungnya, dia berbicara perlahan, para siswa, apakah kalian semua tahu tentang keadaan Akademi Beichang kita saat ini? Mendengar pertanyaan mendadak yang diajukan oleh dekan Tai Chang, setiap siswa melongo, dan ekspresi kosong muncul di wajah mereka. Dalam beberapa kompetisi akademi besar tahun lalu, bukan hanya Akademi Beichang kita yang berada di peringkat terakhir di antara 5 akademi lainnya. Tahun ini, dalam kompetisi akademi besar, jika Akademi Beichang memperoleh hasil yang sama, ada kemungkinan kita akan dikeluarkan dari 5 akademi besar. Mendengar suara yang dalam dari dekan Tai Chang, banyak siswa yang wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Berbicara tentang hal ini, bukan berarti siswa kita kurang berbakat. Kunci perbedaannya terletak pada metode yang diterapkan Akademi Beichang. Di sini, tidak peduli latar belakang apa yang kalian miliki, identitas utama kalian adalah sebagai murid Akademi Beichang. Kami tidak memberikan perlakuan khusus demi mendapatkan jenius sejati dan menempatkan mereka di atas segalanya. Oleh karena itu, wajar jika hasil kami tertinggal dalam beberapa aspek. Dengan tangan disilangkan di belakang punggungnya, sosok dekan Tai Chang tampak sangat mengesankan di mata siswa yang tak terhitung jumlahnya. Aku tahu bahwa Akademi Beichang bukanlah tempat terakhir bagi kalian semua untuk berlabuh. Setelah berlatih dan berkultivasi di sini, suatu hari nanti kalian pasti akan menuju ke tempat yang lebih besar untuk berjuang. Namun, aku berharap kepada kalian untuk tetap mempertahankan kebanggaan sebagai alumni Akademi Beichang, terlepas dari apa yang kalian alami di masa depan. Jika ingin kembali, pintu Akademi Beichang akan selalu terbuka untuk kalian. Keheningan memenuhi seluruh Akademi Beichang ketika setiap siswa, bahkan para tetua memandang ke arah sosok mengesankan yang berdiri di langit, emosi melonjak dalam hati mereka. Bagi mereka semua, dia adalah pilar Akademi Beichang. Mu Chen menatap kosong ke arah dekan Tai Chang sambil sedikit mengerucutkan bibirnya. Sesaat kemudian, senyuman muncul dari sudut mulutnya. Dia merasa gembira karena dia telah memilih Akademi Beichang sebagai tempatnya berlatih. Ekspresi lembut yang jarang terlihat muncul di mata dekan Tai Chang saat dia perlahan berkata, tentu saja, aku harap semua orang dapat mengingat apa yang telah diberikan oleh Akademi Beichang kepada kalian. Apapun itu, apapun yang kita hadapi, kita tidak boleh mudah menyerah.
Bahkan jika kita bukan salah satu dari 5 akademi besar setelah kompetisi akademi besar ini, kita harus tetap berjuang sampai perjuangan itu membuahkan hasilnya. Getaran samar langsung mengguncang seluruh siswa Akademi Beichang. Prok 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 pok 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 pok. Suara tepuk tangan yang memekakan telinga bergema seperti guntur ketika wajah siswa yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan emosi. Di tengah lautan siswa, baik Shen Changsheng dan Li Xuantong memiliki senyum tipis di wajah mereka. Melangkah maju, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia berkata, "Dekan." Melihat ke arah Dekan Taichang, Shen Changsheng tersenyum, sebelum berkata, "Tentu saja, kami tidak akan menyerah begitu saja. Namun, aku juga berharap kepada Anda untuk mempercayai kami sekali saja, Dekan. Kami bersedia memperjuangkannya. Namun, kami memerlukan bantuan." "Bantuan? Misalnya?" tanya Dekan Taichang dengan heran. "Misalnya, untuk membuka pintu kedalaman utara."